Halo, assalamualaikum. Nah, di vlog ini kita akan membahas tentang budgeting planner. Nah, di mana budgeting planner ini aku udah tahu itu sekitar 2 tahun yang lalu, tapi aku belum menerapkannya di kehidupan aku sehari-hari. Apa itu budgeting planner? Budgeting planner itu proses membuat rencana untuk membelanjakan uang tiap bulannya. Nah, jika kamu tidak memiliki uang yang cukup, kamu bisa melakukan perencanaan keuangan kamu tiap bulannya agar kamu dapat memprioritaskan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah, sebelumnya aku tidak terlalu mahir dalam menggambar, tapi aku berusaha untuk melakukannya dalam budgeting planner ini agar aku lebih semangat dalam melakukan budgeting planner ini. Nah, manfaat budgeting planner ini menurut aku memberikan kendali atas uang yang kita miliki. Nah, contohnya kamu memiliki pendapatan per bulan berapa, kemudian kamu bisa mengendalikan uang itu sesuai kebutuhan kamu. Nah, lagi-lagi budgeting planner ini tidak bisa disamakan antara satu individu atau satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, atau satu individu dengan individu yang lainnya. Setiap individu atau setiap keluarga itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Kemudian yang kedua, membantu berfokus pada tujuan keuangan. Nah, membantu berfokus pada tujuan keuangan ini maksudnya kamu dapat mengalokasikan dana-dana selama sebulan itu, contohnya untuk bayar iuran listrik, iuran air. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pengeluaran yang bisa ditekan. Nah, mengidentifikasi pengeluaran ini terkadang kita anggap remeh dengan pengeluaran mingguan dan pengeluaran bulanan. Sementara di pengeluaran mingguan itulah yang terlalu banyak terkuras pengeluaran kita. Contohnya itu seperti kebutuhan-kebutuhan yang gak penting. Contohnya seperti kita yang memegang kendali di dapur, biasanya itu kebanyakan membeli bahan baku itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, kadang bisa busuk, kadang nggak kepakai selama sebulan itu, bahkan bisa sampai expired. Makanya perlunya ada budgeting planner untuk mengidentifikasi pengeluaran yang bisa ditekan. Contohnya seperti bumbu-bumbu, kita lihat juga apakah ini berfungsi berguna nggak untuk 1 atau 2 bulan ke depan sesuai dengan masa kadaluarsanya. Kemudian yang keempat, memudahkan untuk tetap waspada terhadap tabungan dan hutang kita. Nah, buat teman-teman yang memiliki sisa uang bulanan, jangan sampai terkecoh. Kamu bisa menabungkannya. Itu namanya nanti bisa jadi kegiatan saving challenge kamu. Nah, yang kelima, membantu menghemat biaya tak terduga. Nah, biaya tak terduga ini seperti alokasi kamu dana darurat, contohnya ada yang sakit, itu jadi bisa mengalokasikan biaya tak terduga. Nah, langkah-langkah apa aja sih dalam melakukan budgeting planner? Pertama, menentukan tujuan. Nah, tujuan kamu untuk melakukan budgeting planner itu apa? Nah, tergantung juga kebutuhan individualnya atau kebutuhan keluarga tersebut. Nah, contohnya tujuannya untuk apa melakukan budgeting planner? Untuk merencanakan anggaran ke depan, seperti mau membeli mobil atau mau membeli rumah. Kemudian yang kedua, menghitung pendapatan dan pengeluaran. Nah, lagi-lagi menghitung pendapatan dan pengeluaran ini setiap individu dan setiap keluarga itu berbeda-beda. Jangan sampai pengeluaran kamu lebih besar daripada pemasukan kamu atau pendapatan kamu. Makanya perlu melakukan budgeting planner. Kemudian yang ketiga, lihat berapa jumlah yang tersisa. Nah, dalam sebulan itu kamu usahakan harus ada yang tersisa uang belanja kamu. Nah, yang keempat, memantau anggaran. Fungsinya ini memantau anggaran agar kamu tahu mana yang harus diprioritaskan, kebutuhan dan keinginan. Jadi kamu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, cara kamu untuk melakukan budgeting planner ini ada beberapa tips, seperti membuat budgeting sebelum bulan dimulai. Contohnya ini kan mau bulan Oktober, mau masuk ke bulan Oktober, jadi kamu buat budgeting kamu apa-apa aja yang kamu butuhkan di bulan Oktober.
atau apa-apa aja pengeluaran selama di bulan Oktober nanti. Contohnya iuran listrik, iuran air, gas, dan lain-lain. Kemudian tips yang kedua, menggunakan aplikasi untuk track pengeluaran atau pemasukan. Nah, bisa juga menggunakan aplikasi atau dengan menggunakan catatan seperti yang seperti kita buat sekarang ini. Kemudian yang ketiga, membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, bedakan antara kebutuhan dasar kamu dengan keinginan kamu. Kalau kebutuhan itu seperti iuran listrik, iuran air, itu kan termasuk kebutuhan yang nggak bisa kita kesampingkan, seperti gas biar kita bisa masak. Kalau keinginan itu contohnya seperti baju, atau kamu udah ada kulkas di rumah terus kamu beli kulkas yang baru, nah itu kan keinginan, bukan kebutuhan kamu. Kemudian yang keempat, menggunakan rekening secara terpisah. Nah, menggunakan rekening secara terpisah ini bisa juga dilakukan untuk kamu agar uangnya itu tidak tercampur dengan uang dana-dana yang lainnya. Kemudian yang kelima, prioritaskan pelunasan hutang. Jika kamu memiliki hutang seperti KPR atau kredit-kredit yang lainnya, kamu harus mengalokasikan budgeting planner kamu tiap bulan. Tahu bahwasanya itu termasuk prioritas kamu dalam membayar hutang. Kemudian keenam, utamakan menabung daripada menghabiskan anggaran. Nah, contoh misal kamu memiliki sisa, bagi bagusnya kamu menyisihkannya untuk ditabung. Kemudian 7, melakukan perencanaan sebelum melakukan pembelian barang mahal. Nah, kamu pikir dulu, kalau kamu misalnya mau beli barang yang terlalu mahal, kamu pikir dulu untuk kedepannya barang ini berguna nggak untuk kamu atau untuk keluarga kamu. Jika tidak terlalu berguna, tidak usah kamu beli. Prioritaskan saja sesuai dengan kebutuhan kamu. Kemudian sesuaikan budgeting setiap bulannya. Nah, kita udah masuk ke bulan Oktober 2022. Nah, aku mau buat saving challenge dulu untuk diri aku dalam mengelola keuangan. Nah, di sini nggak ada kata terlambat buat kita, walaupun ini sudah di akhir tahun, sudah di bulan Oktober. Harus lebih semangat lagi dalam memperbaharui keuangan kita. Nah, aku mau membuat saving challenge untuk diri aku selama di bulan Oktober. Nah, saving challenge yang aku buat itu, aku mau menyisihkan per harinya Rp2.000 saja. 2.000 kalau kita kumpul-kumpul selama sebulan, itu bisa memiliki pendapatan yang besar juga. Nah, ini aku buat kotak-kotak. Di sini aku akan tulis 2000 sampai 30 kotak. Memulai dari dulu ya. Ini dia 2000, aku tulis. Aku buat kotaknya 30 kotak. Terus aku tulis 2000. Setiap aku dapat uang 2000 per hari, aku masukkan. Ini alokasi dana aku selama bulan Oktober. Nah, untuk budgeting planner kayak yang sebelumnya aku jelasin, kita bisa membaginya itu ke dalam 3 poin. Yang pertama itu giving, kemudian living, dan yang ketiga itu saving. Nah,
Kalau giving itu aku hanya prioritaskan ke sedekah. Nah, setiap pendapatan yang aku terima itu aku tidak lupa untuk menyisihkan untuk ke alokasi sedekah. Nah, kemudian untuk living itu aku ada yang pertama iuran listrik dan air. Yang kedua itu ada iuran sampah. Kemudian yang ketiga itu ada belanja mingguan. Nah, setiap minggunya itu aku mengeluarkan uang pengeluaran kali 4 minggu. Kemudian yang keempat itu ada jajan. Kemudian yang saving itu ada dana darurat dan ada investasi. Nah, buat teman-teman, investasi itu nggak perlu yang terlalu besar ya nilainya. Nah, kemudian aku tambah lagi yang living, aku baru ingat ada gas, kemudian ada iuran cuci baju dan setrika baju. Nah, dana darurat ini seperti dana kesehatan ya. Lanjut, aku menghias-hias lagi biar aku lebih semangat dalam mengelola budgeting planner aku. Tidak ada kata terlambat buat kita yang mau memulai keuangan yang sehat untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita. Tak ada kata menua untuk mau memulai. Mencoba itu lebih bagus daripada kita menyesal di kemudian hari. Lanjut mewarnai, aku anggap pohon ini adalah pemasukan dan pengeluaran aku. Nah, ranting-rantingnya itu adalah alokasi dana aku selama di bulan Oktober. Terus aku buat rupiah gitu dengan warna merah biar aku lebih semangat lagi dalam melakukan budgeting planner. Semoga ini menjadi inspirasi teman-teman semua, atau buat teman-teman yang sudah melakukan budgeting planner boleh komen ya di bawah gimana manfaat dari budgeting planner ini. Ini dia alokasi dana aku untuk di bulan Oktober dan saving challenge aku untuk di bulan Oktober. Semoga aku lebih giat dan lebih semangat lagi dalam mengelola budgeting planner aku. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Assalamualaikum.